Pernah gak sih kamu ngerasa diri sendiri itu kayak gak ada yang bisa dibanggakan, sedangkan yang lain kayak yang hebat-hebat dan juga pada beruntung? Aku yakin semua orang pasti pernah merasakan ini, termasuk aku sendiri. Halo, selamat datang di channel Windy Nuraini di sesi Deep Talk Santai. Jadi ini semacam podcast, aku akan berbincang santai dengan bahasan yang tentunya bermutu dan bermanfaat bagi kamu. Jika bermanfaat, jangan lupa klik dulu like dan subscribe-nya. Oke, stay tune terus ya. Ngerasa diri sendiri gak ada yang bisa dibanggakan, ini normal dan wajar. Tapi setidaknya kita tetap harus sadar bahwa kita hanya terbelenggu oleh pikiran-pikiran kita, dan kita harus belajar untuk keluar dari belenggu itu. Pernah gak sih ngerasa pikiran itu berisik terus gak bisa diem? Misal kita mau lakuin suatu hal yang baik gitu, tapi kadang selalu ngerasa pikiran itu berbincang kemungkinan-kemungkinan buruk ke diri kita. Misal, kamu mau bantu seseorang di jalan, tapi tiba-tiba pikiran kamu bilang, udahlah gak usah, nanti dikira ria sama orang lain yang lihat. Atau kamu mau ngerantau keluar kota, tapi pikiran kamu selalu bilang, gak usah keluar kota, nanti kamu kesepian di sana. Atau bahkan misalkan juga, kamu mau pakai baju dengan style outfit yang kamu suka, tapi tiba-tiba kamu kepikiran, nanti orang-orang nganggap kamu berlebihan gak ya? Terus ujung-ujungnya kamu ganti lagi pakai style yang biasa aja. Wah, parah banget kan? Yang seharusnya pikiran sejalan dengan hati dan jadi jembatan mendapat petunjuk yang menguntungkan dan membahagiakan. Tapi kadang pikiran ini malah kayak ingin ngejatuhin diri kita ke jurang secara perlahan gitu loh. Menurut aku, ada beberapa tips buat ngatasin hal ini. Tipsnya lebih mengarah ke cara berpikir kita atau cara kita memandang sesuatu. Yang pertama, kita harus terapin kalimat di pikiran kita, kalau aku aja pernah minder, semua orang juga pasti pernah minder. Coba pikir deh, apa alasan kita ngerasa minder, padahal gak ada orang yang ngatain kata-kata ejekan ke diri kita? Apa alasannya? Kalau gak ada yang hina kita, ya berarti pikiran kita sendiri yang hina diri kita tuh. Jadi kita harus paham bahwa semua orang pun pasti terbebani oleh keminderannya masing-masing. Jadi kita harus bisa termasuk golongan orang yang terbebas dari rasa minder, atau setidaknya mampu meminimalisir rasa minder. Kedua, jika kita setidaknya udah mampu meminimalisir rasa minder, kita harus coba nih beralih ke tahapan selanjutnya, yaitu memikirkan dan melakukan pembenahan atau perkembangan di diri kita. Kira-kira kita mau lakukan apa agar berusaha merubah diri menjadi versi yang lebih baik lagi, dan agar kita memiliki suatu nilai unggul yang membuat kita gak lagi ngerasa minder. Lakukanlah hal yang kita suka dan berusahalah untuk menggapai hal yang kita inginkan. Aku ngerti pasti akan selalu ada kalimat di kepala bahwa diri kita pasti gak bisa, pasti nanti gagal. Nah, kalimat pasti gak bisa itu harus diubah jadi kalimat, kalau orang lain aja bisa, kenapa aku tidak bisa? Aku pasti bisa. Kita pasti sering dengar kan kalimat ini? Kalimat ini emang bagus banget buat macu semangat kita. Kita bakal ngerasa setiap pencapaian orang lain adalah motivasi bagi kita, bukan jadi pemicu keminderan di diri kita. Yang ketiga, jika kita sedang berusaha melakukan hal yang baik atau sedang menekuni suatu hal untuk impian, yang paling penting juga, kita jangan pernah mengatakan malu. Kita khawatir terhadap pandangan orang lain terhadap kita. Kita takut digosipin. Stop, pokoknya stop dulu pikiran-pikiran itu. Kata siapa mereka selalu menilai hal yang kita lakukan? Kata siapa juga orang-orang selalu sibuk memperhatikan kita? Percayalah, setiap orang sibuk memperhatikan dirinya sendiri. Ini sama dengan poin pertama tadi. Kita harus terapin kalimat di pikiran bahwa aku aja sibuk memperhatikan kekurangan aku, berarti orang lain pun sibuk memperhatikan dirinya sendiri juga dong. Jadi ngapain aku mikirin pandangan mereka terhadap aku? Nah, kita pasti tuh bakal jadi ngerasa, oh iya ya, seharusnya aku gak ngebebani diri aku dengan pikiran itu. Kita pasti bakal merasa lebih ringan dalam melakukan kebaikan dan juga merasa lebih ringan dalam berproses meraih impian, karena kita udah gak peduli pandangan orang lain lagi. Yang keempat, ini jadi poin penting yang mampu nunjang ketiga poin tadi, yaitu jangan lupa selalu diiringi dengan rasa syukur. Karena kurangnya bersyukur akan menimbulkan ambisi-ambisi yang terlalu besar.
Jika ambisi sudah terlalu besar, maka kita akan jadi rentan untuk kembali lagi ke fase terbelenggu rasa minder. Kita pasti pernah dengar kan deretan orang terkaya di dunia, tapi tidak pernah dengar deretan orang tersukses di dunia. Jadi selalu ingatlah bahwa gak ada orang yang benar-benar bisa disebut orang paling sukses di dunia ini. Bahkan orang-orang yang paling kaya di dunia dengan harta yang tak tertandingi belum bisa 100% disebut sukses, karena bisa jadi ia belum bisa meraih kedamaian di hatinya. Gambaran sederhananya seperti ini. Kita pergi ke suatu tempat dengan jalan kaki. Kita lihat orang naik sepeda dan jadi ingin punya sepeda. Yang pakai sepeda ingin punya motor biar gak usah capek ngegoes. Yang punya motor ingin punya mobil biar gak kepanasan kehujanan. Yang punya mobil, misalkan mobilnya dikendarai supirnya karena kakinya lumpuh. Dan lihat di jalan yang jalan kaki, lalu dia jadi sedih karena ingin bisa berjalan lagi. Jadi, bersyukur emang penting di setiap fase atau tahapan hidup kita. Sekarang, aku minta kamu tetap rileks dan tarik napas dalam-dalam, lalu buang dan lakukan berulang sampai kamu benar-benar merasa rileks. Bilang ke diri kamu, aku pasti bisa menjadi versi yang lebih baik. Aku pasti bisa meraih kebahagiaan dan kedamaianku. Aku pasti bisa melakukan hal bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Seluruh kesulitanku, pikiranku bukan jadi kendala bagiku untuk meraih kebahagiaanku. Aku sekarang sudah sukses. Sukses meraih kedamaianku, sukses mengelola kesehatan batinku, sukses mengelola kesehatan fisikku, sukses mengelola imanku. Aku selalu istimewa bagi diriku. Aku akan selalu mengapresiasi setiap hal kecil baik yang aku lakukan. Aku mencintaimu, wahai diriku. Semangat selalu untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.